Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Galang Febrianto. NIM saya adalah 1906111774. Saya adalah mahasiswa jurusan Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Riau. Pada video kali ini saya akan melakukan kegiatan praktikum mata kuliah Fisiologi Tumbuhan dengan materi transpirasi. Transpirasi adalah proses hilangnya air dari jaringan tanaman yang terletak di atas permukaan tanah melalui lubang stomata, lubang kutikula, dan lentisel. Stomata sangat besar peranannya dalam proses transpirasi karena sekitar 80% air yang ditranspirasikan melalui lubang stomata. Menurut Benjamin Lakitan dalam buku Dasar-Dasar Fisiologi Tumbuhan tahun 2012, laju transpirasi dapat dipengaruhi oleh kandungan air tanah dan laju absorpsi air di akar. Siang hari biasanya air ditranspirasikan lebih cepat daripada penyerapan dari tanah. Hal tersebut menyebabkan defisit air dalam daun sehingga terjadi penyerapan yang besar. Pada malam hari terjadi sebaliknya. Jika kandungan air tanah menurun sebagai akibat penyerapan oleh akar, gerakan air melalui tanah ke dalam akar menjadi lambat. Hal ini cenderung untuk meningkatkan defisit air pada daun dan menurunkan laju transpirasi lebih lanjut. Menurut Adi Syahputra dalam jurnal Nature Indonesia pada tahun 2011, transpirasi akan meningkat seiring dengan peningkatan tekanan uap dari udara kering. Konduktansi stomata merupakan indikator tipe tanaman toleran kekeringan. Tingginya resistensi mengindikasikan penurunan kehilangan air yang penting untuk menjaga status air tanaman. Resistensi transpirasi membantu potensial air tanaman yang berperan dalam menjaga turginitas. Menurut Setiawan dalam jurnal Sulfikultur Indonesia pada tahun 2015, proses transpirasi dipengaruhi oleh beberapa faktor, baik faktor internal maupun faktor eksternal. Faktor-faktor internal antara lain adalah ukuran daun, tebal tipisnya daun, ada tidaknya lapisan lilin pada permukaan daun, banyak sedikitnya bulu pada permukaan daun, banyak sedikitnya stomata, lokasi dan bukaan stomata, termasuk juga umur jaringan, kondisi fisiologi jaringan, dan laju metabolisme tanaman. Sedangkan faktor-faktor eksternal meliputi antara lain cahaya radiasi matahari, suhu, kelembapan udara, angin, kandungan air tanah, gradien potensial air, atmosfer, serta adanya zat-zat toksik di lingkungan sekitar tanaman. Oke, langsung saja kita masuk ke alat dan bahan yang akan kita gunakan dalam praktikum transpirasi kali ini. Yang pertama yaitu ada tanaman pacar air. Tanaman pacar air ini merupakan objek dalam praktikum kita kali ini. Lalu ada aqua gelas, air, kertas grafik, penggaris, perban, dan kardus yang sudah dipotong bulat seukuran diameter tutup aqua gelas. Langsung saja kita mulai langkah kerja yang pertama, yaitu adalah membersihkan tanaman pacar airnya. Maksudnya adalah kita akan membuang tanaman pacar air ini dari tanah. Kita harus hati-hati ya teman-teman. Jangan sampai akarnya terputus, karena akarnya merupakan salah satu faktor yang diperlukan dalam praktikum kali ini. Kan secara hati-hati dan perlahan.
Ini teman-teman, seperti ini kita bersihkan dahulu. Seperti ini ya jadinya teman-teman. Selanjutnya kita singkirkan dulu. Langkah selanjutnya adalah kita mengisi aqua gelas ini dengan air sebanyak setengahnya ya, seperti ini. Lalu kita ukur ketinggian airnya dengan menggunakan alat ukur penggaris. Sini saya akan mengukur terlebih dahulu. Dan didapatkan hasil 5 cm. Setelah mengisi air dan mengukur ketinggiannya, langkah selanjutnya adalah kita memasukkan tanaman pacar air ini ke dalam aqua gelas ini dengan akar-akarnya terendam air semua seperti ini. Lalu kita gunakan kardus yang sudah dipotong seukuran diameter aqua gelas ini untuk menyanggah tanaman pacar air agar dia tidak tumbang dan bisa berdiri seperti ini. Seperti ini, terlihat jelas kan? Lalu kita gunakan kapas perban ini untuk menutupi ruang-ruang yang masih terbuka dari tanaman dari atas aqua gelas ini, agar tidak ada lagi yang terbuka dan tertutup semuanya, untuk agar tidak terjadi penguapan seperti itu ya teman-teman. Oke, saya skip saja. Setelah kita mengukur ketinggian air saat diisi setengah bagian tadi, langkah selanjutnya kita akan mengukur kembali ketinggian air, tapi setelah ditambahkan tanaman pacar air. Caranya sama, menggunakan alat ukur penggaris. Kita mepetkan ke sini dan kita lihat hasilnya. Oke, di sini dan kita mendapatkan hasil 5,2 cm. Dan hasilnya adalah seperti ini ya teman-teman. Lihat, tertutup, permukaannya tertutup dan tidak ada lagi rongga agar airnya dapat menguap. Semuanya sudah kita tutup dengan menggunakan kardus dan perban, dan tanaman pacar airnya pun dapat berdiri dengan baik. Setelah kita selesai seperti ini, langkah selanjutnya adalah kita akan mendiamkan tanaman pacar air ini dalam keadaan seperti ini selama 3 hari di tempat yang ternaungi namun terkena cahaya matahari. Contohnya seperti di teras rumah, di bawah pohon, ataupun di tempias-tempias rumah teman-teman semua. Oke, jadi ini adalah tanaman pacar air yang sudah kita diamkan selama 3 hari. Ini adalah tanaman pacar airnya sudah kita diamkan selama 3 hari. Penampakan tanamannya masih sama saja, hanya ada beberapa daun yang rontok, beberapa bunga yang rontok ya. Dan selebihnya biasa saja sih. Oke, langsung saja kita ukur ketinggian air tanaman pacar air setelah kita diamkan selama 3 hari. Oke, jadi kita akan mengukur ketinggian airnya setelah 3 hari dengan menggunakan alat ukur penggaris seperti biasanya. Sini kita letakkan air dalam keadaan tenang ya dan rata. Kita letakkan penggarisnya di sebelahnya. Kemudian kita lihat hasilnya. Kita lihat, belum jelas. Oke, sekitar sini ya. Dan didapatkan hasil yaitu 3,8 cm. Oke, langkah selanjutnya setelah kita mengukur ketinggian air setelah 3 hari, langkah selanjutnya adalah kita melakukan pengukuran daun. Dengan catatan daun yang digunakan pada pengukuran kali ini adalah daun yang paling besar dari tanaman pacar air ini.
Kita pilih dulu, sepertinya ini atasnya sompel, artinya ini ya, walaupun ujungnya ini nggak apa-apa, kita pakai ini. Kita petik pelan-pelan. Kita dapat ya teman-teman, ini adalah daun yang akan kita ukur karena ini adalah daun yang paling besar dari tanaman ini dan paling lebar. Oke, langsung saja. Setelah memetik daun yang paling besar dan lebar dari tanaman pacar air tadi, langkah selanjutnya adalah kita akan mengukurnya menggunakan kertas grafik ini. Caranya mudah. Daun yang sudah kita petik tadi kita letakkan di sini di kertas grafiknya. Lalu kita akan menghitung mulai dari pangkal daun sampai ke ujung daun seperti ini ya. Kita akan menghitungnya dengan menggunakan kotak yang kecil. Satu kotak kecil ini berarti ukurannya 1 mm. Oke teman-teman, ini adalah hasil setelah saya melakukan pengukuran tadi dengan menggunakan daun yang terbesar dari tanaman pacar air. Daun ini memiliki lebar 31 mm ya, dan ketinggian atau panjang 93 mm. Oke, kalau sudah selesai kita melakukan pengukuran ketinggian air dan lebar daun, selanjutnya kita akan langsung menuju ke tabel hasil. Ini adalah tabel hasil dari praktikum kegiatan kali ini. Di sini dapat kita lihat bahwa ketinggian air pada saat awal kita mengisi setengah bagian aqua gelas adalah 5 cm, dan setelah dimasukkan tanaman pacar air menjadi 5,2 cm. Kemudian tanamannya itu kita diamkan selama 3 hari di tempat yang terkena cahaya matahari namun terlindungi ataupun ternaungi ya. Dan setelah 3 hari saat kita ukur kembali, ketinggiannya menyusut menjadi 3,8 cm. Dan selisih dari ketinggian awal dan setelah didiamkan 3 hari adalah 1,4 cm. Dan hasil pengukuran daun dapat kita lihat bahwa daun yang paling besar dari tanaman pacar air yang kita petik tadi yaitu panjangnya 93 mm dan lebarnya 31 mm. Berdasarkan hasil dan pembahasan dari praktikum kali ini, maka dapat disimpulkan bahwa transpirasi merupakan proses kehilangan air dalam jaringan tumbuhan ke udara. Air yang ditranspirasikan tanaman kebanyakan melalui daun, karena di daun terdapat stomata yang menjadi jalan keluarnya air dari dalam tumbuhan. Proses transpirasi sangat dipengaruhi oleh kondisi lingkungan, misalnya suhu dan kelembapan serta faktor internal yaitu jumlah dan luas daun. Hasil praktikum menunjukkan bahwa jumlah air yang ditranspirasikan pada percobaan ini cukup banyak, yaitu sekitar 1,4 cm dari ketinggian aqua gelas. Ya, itulah kegiatan praktikum kali ini. Saya rasa cukup dan sekian. Saya ucapkan terima kasih telah menyaksikan video ini, dan saya mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Kritik, saran, dan masukan sangat dibutuhkan dalam video ini agar saya dapat menjadi lebih baik dalam kegiatan praktikum berikutnya. Terima kasih, saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.